Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Jonathan Fajri Situ. Perkenalkan, nama saya Almira Sri. Perkenalkan, nama saya Nasya Sadal. Saya Anissa Putri. Saya Nathan Krisna Sinaga. Jangan lupa simak video kita ya. Selamat menyaksikan. Nah, harga satu mangkok bakso pada tahun 1993 cuma 5.000. Tapi kenapa ya di 2025 harga satu mangkok bakso bisa 20.000 sampai 25.000? Nah, itu namanya inflasi. Pada video kita kali ini, kita akan membahas materi tentang inflasi, yaitu ada pengertian, penyebabnya, terus berdasarkan jenis-jenis inflasi, yaitu ada tingkat keparahan, sumbernya dan sebabnya. Kemudian ada dampak dari inflasi dan rumus laju inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan suatu harga barang dan jasa dalam periode tertentu secara terus-menerus yang menyebabkan nilai mata uang menjadi melemah. faktor penyebab terjadinya inflasi yaitu yang pertama, naiknya permintaan. Ketika banyak orang ingin membeli suatu barang tetapi jumlah barangnya terbatas, maka harga barang tersebut akan mengalami kenaikan. Inilah yang disebut dengan kenaikan permintaan. Lalu yang kedua, naiknya biaya produksi. Jika biaya untuk memproduksi suatu barang meningkat secara signifikan, misalnya harga bahan baku atau ongkos tenaga kerja naik, maka barang yang dijual juga akan ikut naik. Lalu yang ketiga, peredaran uang yang bertambah. Apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak sedangkan jumlah barangnya tetap, maka nilai uang akan menurun dan harga-harga barangnya pun akan naik. Selanjutnya ada jenis-jenis inflasi. Terdapat 3 jenis inflasi. Yuk kita bahas satu-satu. Inflasi berdasarkan penyebabnya terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama demand pull inflation. Terjadi saat permintaan naik tapi tidak dibarengi dengan naiknya penawaran sehingga harga naik. Contohnya yaitu harga masker meningkat saat terjadinya pandemi COVID-19. Yang kedua, cost pull inflation terjadi karena biaya produksi yang meningkat sehingga harga barang ikut naik dan membuat produk yang dihasilkan berkurang. Contohnya, harga bensin naik membuat biaya angkut dan produksi barang lain juga naik, sehingga harga barang ikut mahal. Selanjutnya ada jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahan. Yang pertama ada inflasi ringan, yaitu inflasi yang terjadi pada suatu negara dan inflasi di bawah 10%. Contohnya adalah kenaikan harga beras yang tadinya 10.000 jadi 10.800 per kilogramnya. Selanjutnya ada inflasi sedang, yaitu inflasi yang terjadi pada suatu negara dengan presentasi 10% sampai 30%. Contohnya adalah kenaikan harga bensin yang tadinya 10.000 jadi 12.500 per liter. Kemudian yang ketiga ada inflasi berat, yaitu inflasi yang terjadi pada suatu negara dengan presentasi 30% sampai 100%. Contohnya adalah kenaikan harga cabai menjadi 2 kali lipat dalam waktu 1 tahun. Terakhir ada inflasi sangat berat, yaitu inflasi yang terjadi pada suatu negara dengan presentasi di atas 100%. Contohnya adalah kenaikan harga roti menjadi 2 kali lipat dalam waktu seminggu. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi menjadi 2, yaitu inflasi dalam negeri dan inflasi di luar negeri. Inflasi dalam negeri adalah inflasi yang terjadi karena kondisi perekonomian dalam negeri, seperti peredaran mata uang yang terlalu berlebihan di dalam negeri, krisis pangan akibat bencana alam, dan yang terakhir, kekayaan partai politik di dalam negeri. Yang kedua, inflasi dari luar negeri. Saat ini kondisi perekonomian di dunia semuanya saling terhubung dan terkait, sehingga jika satu negara mengalami krisis perekonomian, maka negara lain akan mengalami inflasi. Contohnya adalah inflasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998. Krisis ini terjadi akibat kejatuhan mata uang baht di Thailand. Inflasi itu punya dampak kok. Apa aja ya dampaknya? Lalu ada dampak negatif dari inflasi. Yang pertama, penurunan daya beli masyarakat. Yang kedua, ketidakpastian ekonomi. Yang ketiga, ketimpangan ekonomi. Selain itu ada dampak positif dari inflasi. Pertama ada mendorong investasi, yang kedua mendorong inovasi, dan yang ketiga meningkatkan produksi. Adalah solusi untuk inflasi, tapi apa ya? Solusi dari inflasi yaitu yang pertama adalah kebijakan moneter. Bank Indonesia mengatur uang beredar. Nah, dengan cara misalnya
misalnya menaikkan suku bunga. Lalu yang kedua adalah kebijakan fiskal. Pemerintah mengatur pajak dan pengeluaran negara supaya tetap seimbang. Yang ketiga ada kebijakan non-moneter, yaitu menambah produksi, mengawasi distribusi, dan impor barang penting. Yang keempat ada meningkatkan produksi dalam negeri agar pasokan dalam negeri tetap stabil. Nah, lalu yang terakhir yaitu pentingnya edukasi masyarakat. Nah, dengan bijak berbelanja dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Laju inflasi suatu negara dapat dihitung dengan cara membandingkan perubahan indeks harga konsumen dari tahun ke tahun. Nah, gimana sih rumusnya? Laju inflasi sama dengan indeks harga konsumen tahun kedua dikurangi indeks harga konsumen tahun pertama. Nah, habis itu dibagi indeks harga konsumen tahun pertama. Setelah itu baru dikalikan 100. Cukup sekian video yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah